keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan Rizky Fatar untuk Baik, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut dalam gayanya masing-masing, berdoa di mulai. Kalau tidak pernah selesai, ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Berarti yang tidak masuk hari ini ada 2 orang. Ya, Pak. Saya doakan semoga yang semua sakit semoga lekas sembuh ya. Amin. Baik, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Tidak, belum tahu ya. Nah, saya ingin tanya terlebih dahulu, apakah di sini ada yang suka baca buku? Iya. Angkat tangan, coba yang suka baca buku. Oke, rata-rata semuanya suka baca buku ya. Jadi apa sih buku apa yang suka kalian baca? Novel. Tentunya banyak yang suka baca novel ya. Nah, ketika kita suka baca buku, misalkan suka buku novel, tentunya kita suka jalan-jalan ke toko buku, misalkan ke Gramedia, ke Gunung Agung, misalkan atau toko buku yang lainnya. Nah, ketika kita jalan-jalan ke toko buku, itu kita pasti menemukan buku-buku yang sedang laris di pasaran gitu. Seperti ada yang tahu gak sih buku yang sedang ramai sekarang ini apa? Novel semuanya. Ada yang tahu? Banyak ya. Nah, kalau misalkan kita pergi ke Gramedia, itu di paling depannya itu pasti ada banyak buku-buku yang sedang laris dijual, sedang ramai di pasaran. Nah, tentunya kita sebagai penyuka atau pecinta buku, tentunya kita akan tertarik untuk membeli atau membaca buku tersebut. Tetapi sayangnya kan kita tidak tahu ya apakah buku itu cocok untuk kita, apakah buku itu menarik untuk kita baca, itu kan kita tidak tahu. Nah, layaknya kita membeli suatu produk di marketplace, misalkan di Shopee, di Lazada atau Tokopedia, tentunya di dalam marketplace itu ada sebuah katalog produk. Nah, katalog produk itu di bawahnya ada review dan juga ulasan produk tentunya ya. Nah, ulasan produk atau review itu diposting oleh orang-orang yang sudah membeli produk tersebut. Misalkan kita akan membeli tas, terus kita mencari tas di marketplace, kemudian kita melihat terlebih dahulu reviewnya dulu. Nah, reviewnya itu apakah bagus atau tidaknya itu menentukan atau membantu kita untuk membeli produk tersebut atau tidak gitu ya. Jadi membantu kita untuk memutuskan atau akan membeli buku itu atau tidak. Nah, seperti juga halnya buku, misalkan saya bawa buku ini ada judulnya sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah, buku ini tuh ramai sekali di pasaran ya, sejak tahun 2018 bahkan sampai sekarang. Buku ini masih banyak yang pengen beli gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau membeli suatu produk, tentunya kita kan melihat reviewnya dulu. Nah, ketika kita ingin membeli buku, kita juga tentunya ingin melihat dulu review dari buku ini. Apakah buku ini cocok untuk kita baca? Apakah buku ini layak untuk kita baca gitu. Nah, kalian tahu tidak apa yang dimaksud review atau ulasan untuk buku itu apa sih namanya? Resensi buku. Betul sekali, resensi ya. Jadi sudah tahu dong kita akan belajar apa ini? Tahu. Nah, resensi buku. Nah, tadi saya sudah jabarkan bahwa manfaat kita untuk mempelajari resensi itu apa saja gitu ya. Nah, saya akan menayangkan satu buah video yang mana video ini akan memberikan gambaran kepada kalian seperti apa resensi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat literasi, hari ini aku mau sharing sesuatu yang spesial sama kalian. Mau tahu itu apa? Alasan kenapa aku resensi buku ini karena buku ini benar-benar ngajarin aku bagaimana cara bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi buku yang aku resensi judulnya adalah Filosofi Teras, filsafat Yunani kuno untuk metode masa kini. Buku ini adalah karya dari Henry Managiri atau yang biasa disebut Opiren, dan ilustratornya ada Vina Lesmana. Penerbit dari buku ini adalah PT Kompas Media Nusantara, diterbitkan di Jakarta, dan buku yang aku baca ini adalah cetakan yang ke-9
buku ini cocok banget buat kita. Kita ilmu itu berdasarkan proses yang tulisan nih. Nah, proses itu dilakukan sebuah buku yang bertahu supaya kalian sendiri. Dari sisi buku tersebut, makanya itu bagian pada orang tentang spesies dan buku toleransi. Buku toleransi dimulai dari sejarah mengenai supaya culture shock. Hasilnya sama dengan tingkat kemanusiaan di sana itu saat ini. Buku toleransi ini ditulis oleh dan yang bisa adalah kesalahan sekarang dan lebih besar. Dengan buku ini proses yang besar pada kita, kita harus fokus dan kalau positif ada dari saja. Nah, dari buku ini yang mengatakan ucapan berarti sama dengan contoh tidak usah kesehatan, psikologi, keluarga, youtuber, dan sosial dan sebagainya. Informasi ini ada di buku ini, maksud dari tapi bahasa Indonesia kita. Buku ini cocok ditulis mengatakan supaya kita sebenarnya kerja ketika kita. Supaya kita tahu Indonesia harus saya dari perusahaan Indonesia itu bukunya sangat menarik dan rasanya. Aku dari saya. Nah, tadi sebutnya itu enggak soal spesialisnya semua. Nah, seperti itulah gambaran dari resensi buku. Namun resensi yang barusan saya tampilkan itu adalah resensi berupa video. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah resensi berupa teks ya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, kompetensi dasarnya itu titik 3.16 membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Kemudian yang 4.16-nya menyusun sebuah resensi dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran sintesis pada Google, problem based learning dan CLIF, peserta didik dapat menentukan persamaan dan perbedaan isi dan sistematika beberapa resensi, kemudian mengidentifikasi kebahasan resensi, kemudian mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerpen atau novel, menyusun sebuah resensi buku dengan memerhatikan kelengkapan unsur-unsurnya, kemudian mempresentasikan, menanggapi dan merevisi resensi hasil kerja dalam diskusi kelas dengan rasa syukur, ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat atau komunikatif, serta dapat bekerja sama. Nah, yang pertama itu pengertian teks resensi. Nah, menurut Sertianisi menyatakan bahwa resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik dan buruk karya tersebut secara objektif. Nah, dengan kata lain, resensi merupakan cara menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif. Nah, mengapa harus secara objektif? Ada yang tahu? Coba buka KBBI apa itu objektif. Keadaan yang sebenarnya itulah resensi. Jadi resensi itu harus dibuat secara objektif. Maka kita menilai sebuah karya orang lain begitu. Nah, kenapa harus secara objektif? Bolehkah kita menilai secara subjektif gitu? Nah, kan kalau misalkan menilai secara subjektif, misalkan saya punya teman namanya Bidi Baik misalkan. Nah, Bidi Baik ini menulis sebuah novel yang berjudul Dilan, misalkan 1991. Nah, novel ini dibuat misalkan oleh teman saya, tapi saya tidak suka dengan si Bidi Baik ini. Nah, kan kita tidak bisa membuat sebuah resensi dengan atas nama menjelek-jelekan Bidi Baik tersebut. Kita tidak bisa meresensi sebuah buku dengan alasan kita tidak suka dengan si penulis gitu. Itu kan kalau misalkan seperti itu dinilai secara subjektif. Nah, untuk resensi itu pasti diharuskan secara objektif gitu. Sampai sini paham? Paham. Kemudian apa sih tujuan teks resensi? Nah, tujuan teks resensi di sini ada 3 nih. Yang pertama, resensi buku itu merupakan umpan balik bagi penulis buku untuk menyempurnakan isi buku tersebut pada edisi terbitan berikutnya. Nah, ini kan untuk penulis yang pertama. Nah, kalau misalkan kita membuat suatu karya, tentunya kita kan memerlukan memerlukan pendapat orang lain, apakah kurangnya di mana atau kelebihannya di mana. Gitu. Kalau misalkan ada kurangnya di mana, kita bisa memperbaiki nih kurangnya itu di mana untuk membuat novel atau karya selanjutnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada memberikan tanggapan atas isi buku sebagai informasi kepada calon pembaca buku itu. Tanggapan itu dapat memotivasi pembaca resensi atau menjadi tidak berminat membaca buku yang diresensi itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya ketika kita ingin membeli buku, tentunya kita melihat dulu di resensinya gitu. Apakah buku ini cocok untuk kita baca atau tidak. Misalkan dalam sebuah resensi itu dijelaskan bahwa sebuah seni untuk bersikap bodo amat itu cocok untuk pelajar, untuk anak SMA. Misalkan kita membaca sebuah resensi yang berjudul sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah, kan misalkan di dalam resensi tersebut menjelaskan bahwa buku ini cocok untuk pelajar, untuk kita SMA, untuk anak SMA seperti kalian gitu. Nah, berarti kan kita
mungkin sebaliknya, oh ternyata buku ini kurang cocok untuk SMA karena bahasanya terlalu tinggi atau terlalu susah dimengerti gitu untuk anak SMA gitu. Nah kemudian yang ketiga, tujuan meresensi buku hendaknya menjadi acuan bagi penulis resensi dalam mengembangkan resensi yang disusunnya, dan juga sebagai salah satu kriteria bagi media yang akan mempublikasikannya. Nah untuk media juga kan nanti dilihat dulu resensinya apakah sebuah buku ini cocok untuk dipublikasikan atau tidak. Begitu, sampai sini paham? Nah, kemudian selanjutnya itu ada unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi. Yang pertama itu ada judul resensi tentunya. Nah, kemudian ada identitas buku yang diresensi. Kemudian ada pendahuluan, ada inti atau isi resensi. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan bukunya. Kemudian yang terakhir ada penutup nih. Yang pertama itu ada judul resensinya. Nah, judul resensinya itu kan biasanya kalau misalkan resensinya novel, karyanya novel, itu biasanya ada yang berbeda dengan judul bukunya, ada yang tidak. Tetapi biasanya sama begitu. Tapi isi judul dari resensi itu sama dengan isi bukunya. Gitu. Contohnya seperti ini. Ini judul resensinya itu Valentino Rossi Sang Juara. Nah, sedangkan judul bukunya itu Autobiografi Valentino Rossi, Andai Aku Tak Pernah Mencobanya. Kemudian judul aslinya itu dari bahasa Inggris, The Autobiography of Valentino Rossi, What If I Had Never Tried It. Begitu ya. Kemudian selanjutnya ada identitas buku ini. Sebetulnya yang barusan judul itu termasuk ke dalam identitas buku ya. Identitas buku ya. Kemudian identitas buku itu yang pertama ada judul buku nih. Misalkan judul bukunya itu sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah ini judul identitasnya ada judulnya. Kemudian jenis buku. Jenis buku itu kan ada dua ya. Ada jenis buku fiksi dan ada jenis buku non fiksi. Nah buku ini termasuk ke dalam buku non fiksi. Kemudian ada novel juga, misalkan judulnya tulisan sastra. Tulisan sastra ini termasuk ke dalam buku fiksi gitu ya. Kemudian ada pengarangnya nih. Pengarang dari buku ini adalah Mark Manson. Kemudian penerbitnya ini diterbitkan di Gramedia gitu ya. Kemudian ada tahun terbitnya itu kan kalau misalkan diterbitkan di Gramedia itu tahun 2018 ya, itu cetakan pertama. Kemudian cetakannya beberapa, ini kalau di sini cetakannya ke cetakan ketiga gitu ya. Kemudian ada jumlah halaman bisa kita lihat di sini ada 246 halaman. Sampai sini paham? Paham. Baik, kemudian lanjut ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi landasan berpikir resensi. Biasanya mengemukakan tema dan deskripsi buku secara singkat. Nah, kalau misalkan kita membuat suatu makalah atau membuat suatu proposal kan itu ada landasan berpikirnya, ada landasannya gitu. Nah, inilah ketika kita membuat resensi pun ada landasan berpikirnya juga. Nah, contohnya nih pendahuluan. Penulis memilih buku ini karena sangat digemari oleh anak muda, terutama penggemar otomotif. Nah, selain itu buku tersebut mengungkapkan rahasia perpindahan Valentino Rossi dari tim Honda ke tim Yamaha yang selama ini tidak terungkap oleh media. Begitulah pendahuluannya gitu ya. Kemudian ada isi resensinya nih. Isi resensi itu ada sinopsis kalau novel ya, sinopsis, ulasan singkat buku, kemudian keunggulan dan kelemahan buku, tinjauan bahasa dan kesalahan cetak. Nah selanjutnya yang terakhir itu penutup nih. Nah dalam penutup ini resensi buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Nah jadi di akhir kesimpulan itu di akhir penutup itu resensi menjelaskan nah, buku ini itu cocok untuk siapa dan mengapa. Nah kalau misalkan dijelaskan buku ini cocok untuk kalangan belajar, nah harus memberikan alasan, tidak serta-merta hanya bilang bahwa ini cocok untuk belajar, tapi juga menjelaskan mengapa buku itu cocok untuk pelajar, gitu ya. Kemudian resensi juga mengemukakan kesimpulan dalam bagian penutup. Penulisan resensi harus mengemukakan nilai yang diperolehnya terhadap buku yang diresensi dan himbauan-himbauan untuk membaca, begitu ya. Nah, selanjutnya ada cara menulis teks resensi, teman-teman. Nah, yang pertama itu memiliki pengetahuan di bidangnya. Nah, kalau misalkan kita mau resensi novel, berarti minimal kita harus membaca novelnya terlebih dahulu ya sampai selesai begitu. Kemudian selain membaca novel
novelnya juga, kita harus terlebih dahulu tahu nih bagaimana cara meresensi novel. Nah, kan kita sudah dijelaskan ya bahwa unsur-unsurnya seperti apa dan sistematikanya bagaimana seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian memiliki kemampuan menganalisis. Nah, kemampuan menganalisis itu misalkan ketika kita menganalisis novel, unsur intrinsik atau ekstrinsik novel, begitu ya. Kan ada misalkan tema, ada alur, tokoh dan sebagainya. Kita harus paham dulu nih gitu. Kita harus memiliki kemampuan untuk menganalisis itu. Anda? Oke, kemudian yang ketiga itu memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Nah, kalau misalkan kita ingin meresensi sebuah novel, misalkan dalam novel Teredia nih, novel Teredia tahu kan ada yang series Bumi, Bulan, Matahari dan sampai sekarang itu tidak putus-putus ya, dan itu novelnya berkesinambungan begitu. Nah, kalau misalkan kita mau meresensi novel Matahari nih, minimal kita punya sudah membaca 3 novel nih. Misalkan Bumi, Bulan, dan Matahari. Jadi kalau misalkan kita sudah membaca ketiga novel tersebut, minimal kita bisa membandingkan nih mana sih novel yang paling seru di antara ketiga novel tersebut, gitu ya. Sampai sini paham? Lanjut ya. Nah, kita masuk ke contoh teks resensi buku non fiksi. Nah, buku non fiksi ini saya bawa contohnya. Nah, sistematikanya itu yang pertama ada identitas bukunya nih. Nah, di atas itu ada identitas buku seperti judul buku, pengarang, ahli bahasa, penerbitnya di mana, cetakan berapa, tempat terbitnya di mana, tebal bukunya bagaimana begitu. Kemudian yang kedua, paragraf yang pertama itu biasanya pendahuluan yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah landasan berpikirnya gitu. Mengapa meresensi buku tersebut gitu. Kemudian paragraf kedua itu biasanya berupa isi dari buku tersebut gitu, berupa ulasan dari awal sampai akhir. Nah, terkadang kemudian yang paragraf yang ketiga itu biasanya paragraf penutup ya. Ini untuk buku non fiksi. Kemudian ini adalah contoh buku non fiksi. Nah, contoh buku non fiksi juga sama ya sistematikanya. Yang pertama itu ada identitas bukunya terlebih dahulu, kemudian ada paragraf pendahuluan, kemudian ada paragraf isi atau inti dari resensi tersebut, kemudian ada yang namanya penutup. Sampai sini paham? Baik, kalau misalkan adik-adik sudah paham ya, mari kita membuat kelompok ya, dibagi menjadi 4 kelompok, dihitung dimulai dari Brenda. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Baik, ini ada 4 kelompok ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 sebelah sana, kelompok 4 sebelah sana. Silakan. Kita 1 orang perwakilan untuk maju ke depan. Jadi adik-adik nanti memilih salah satu dari kertas ini. Mau gimana di sini ya, di meja aja ya. Baik, silakan berkumpul. 1, 2, 3. Nah, sudah mendapatkan kertasnya masing-masing, silakan dibuka terlebih dahulu ya sebelum depan, sebelum duduk. Nah, silakan diskusikan bersama kelompok kalian. 10 menit cukup? Cukup, Pak. Baik, silakan diskusi. Sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 1 dulu mungkin ya. Siap, kelompok 1? Siap, Pak. Ya, boleh semuanya ke depan. Kami dari kelompok 1, sini kami akan mengidentifikasi unsur resensi dari buku. Tulisan sastra. Ya. Yang pertama itu ada identitas buku. Identitas bukunya itu yang pertama ada judul buku. Judul bukunya itu seperti yang kalian tahu ada judul tulisan sastra. Ya. Kemudian penulisnya itu di sini tertera dan terlupa. Penerbitnya oh ya, penerbitnya itu Lovelace Dex, terus tahun terbitnya 1 Juli 2020, terus kategorinya buku isi, dan teksnya teks bahasa Indonesia isi dari novel tersebut. Kemudian jumlah halamannya ada 343 halaman. Ya, selanjutnya itu ada pendahuluan.
Pendahuluannya itu Tenderopa, seorang penggemar musik K-pop yang menumpahkan kesukaannya lewat menulis. Buku ini ditulisnya karena terinspirasi dari salah satu idolanya yang bernama Haechan, salah satu member boy group NCT sebagai visualisasi tokohnya. Cerita ini sempat diperbincangkan oleh penggemar karena dinilai mampu membuat pembaca merasa campur aduk dengan alur yang dibuat. Berawal menulis dari platform umum yaitu Wattpad, cerita ini mendapat dukungan penuh dari pembaca untuk segera diterbitkan. Sebenarnya saya tidak terlalu menyukai K-pop, tetapi karena rekomendasi dari teman, jadi saya mencoba membaca dan tidak dulu juga. Selanjutnya itu ada inti dari resensi. Ini dibacakan semua. Inti resensinya itu cerita ini fokus pada sastra, tokoh yang diciptakan oleh penulis, sastra dengan keluarganya, sastra dengan kekasihnya, sastra dengan teman-temannya, dan sastra dengan dunianya. Andika sastra pertama, dia suka membuat keramaian dan kegaduhan lucu. Seorang anak tengah dari 7 bersaudara, anak dari Bapak Suyadi dan Ibu Suyadi. Anak tengah biasanya punya sifat yang campuran sangat berlaku lucunya. Dia bisa jadi dewasa ketika bersama adik-adiknya dan bisa juga jadi anak-anak ketika bersama kakak-kakaknya. Ya, kurang lebih seperti itu sifatnya. Sastra dan keenam saudaranya juga bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal sejak kecil. Kebiasaan ayahnya sebagai perokok aktif membuatnya mengidap penyakit TBC dan tidak dapat diselamatkan. Kelemahan ya. Kekurangan dari novel ini menurut saya cuma satu sih, 2 kali resensi buku selalu set ending. Kemudian ada kelebihannya itu lumayan banyak kelebihan dari novel ini. Bahasa yang digunakan menurutku enak buat dibaca dan mudah dimengerti. Banyak juga tokoh yang mencuri perhatian. Pas baca buku ini harusnya fokusku ke tokoh sastra ya. Secara kan judulnya tulisan sastra, cuman karena aku gampang banget falcon dan penulis kasih banyak tokoh lain, jadi ya rasku di buku ini banyak, bukan cuma sastra aja. Terus dari untuk resensi ini, buat yang anti sad ending, saya kurang merekomendasikan novel ini sih, karena pasti kalian bakal kesel dan sedih setelah membaca. Nah, sudah selesai berarti kelompok ini resensinya itu dari identitas sampai penutup itu lengkap ya? Iya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Satu. Silakan Yang kedua, di sini kami akan meresensi buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Berwarna. Yang pertama, untuk identitas bukunya, judul aslinya itu ada The Subtle Art of Giving Fuck. Ini atau sebuah seni untuk bersikap berwarna. Penulisnya yaitu Mark Manson. Penerjemahnya F. Wicaksono. Untuk tahun terbitnya itu tahun 2018 dengan total buku 246 halaman. Lalu untuk pendahuluannya itu ada buku ini menceritakan tentang Charles Bukowski, yaitu seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, berjudi kronis, kasar, kecil, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski ini selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, sehingga ia tetap menulis dan membuat puisi. Di resensinya ada tuntutan kertas semakin membunuh yang berisi penolakan cacian tentang karyanya. 30 tahun berjalan tanpa arti, hampir seluruh waktunya dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, judi dan pelacuran. Hingga pada usia 50 tahun, seorang editor di sebuah penerbitan menaruh minat yang aneh terhadap dirinya. Sampai akhirnya ia sukses dengan judul novel pertama Post Office yang didedikasikan untuk tak seorang pun. Lalu popularitasnya melampaui harapan setiap orang. Selanjutnya
Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Kelebihan dari buku ini yaitu judul yang sangat menarik dan isi yang sedikit abstrak atau nyeleneh, tetapi menginspirasi dan membuat siapapun yang membacanya akan berpikir dua kali jika akan melakukan sesuatu karena teringat kembali beberapa penggalan kalimat atau kata yang berada di dalamnya. Lalu kekurangan dari buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat ini, kekurangannya terdapat kalimat yang tidak dimengerti dan terdapat subbab yang bahasanya kurang komplit ataupun tidak klimaks. Lalu penutup dari buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat ini yaitu itulah mengapa bersikap bodo amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Berarti kelompok ini lengkap ya dari 1 sampai dari kita sampai bentuk. Ya, dari kita. Kami dari kelompok 3 karena representasikan ini Pak. Ya, esensi. Referensi dari buku Filosofi Teras. Yang pertama itu ada identitas buku. Nah, judulnya itu Filosofi Teras, penulisnya Henry Manamjiri, penerbitnya Penerbit Buku Kompas, tahun terbitnya 2019, tempat terbit itu di Jakarta, tebal buku 26 ditambah 320 halaman, serta harga bukunya itu yang dijual di pasaran adalah 98.000 rupiah. Yang selanjutnya itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu buku Filosofi Teras adalah karya dari Henry Manamjiri. Alasan beliau menulis buku Filosofi Teras karena pernah didiagnosis menderita major depresi disorder atau depresi pada tahun 2017. Pada saat menjalani proses atau masa pengobatan, beliau menemukan sebuah buku berjudul How to be a Stoic karya Massimo Picculucci yang berisikan ajaran stoicisme atau filsafat Stoa. Selanjutnya itu ada introduksi. Ini itu Filosofi Teras adalah buku yang berisikan ajaran filsafat Stoa. Filsafat Stoa adalah nama dari sebuah aliran filsafat Yunani yang diciptakan oleh Zeno. Stoa adalah tempat favorit Zeno dalam mengajar filosofinya kepada muridnya atau kaum Stoa, sehingga nama filsafatnya disebut dengan Stoicisme. Yang selanjutnya ada kelemahan. Nah, kelemahan pada buku ini yaitu ada beberapa bahasa dari buku ini diulang-ulang sehingga dapat membuat pembaca menjadi bosan. Kemudian kelebihannya Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dan dapat dipahami. Yang selanjutnya itu penutup. Terlepas dari kekurangan yang dimilikinya, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa yang ingin hidupnya bertenang, terutama para generasi milenial yang sering merasa cemas. Ya, utama. Yang terakhir, Pak. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, sebentar. Atau Kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang esensi. ya. Yang pertama itu ada judul buku, isinya ada kedua nilai, yaitu nilai adalah dilanjut tahun 1991. Jenis bukunya itu novel, penulisnya ini baik dan penerbitnya Pasca Books atau Mizan. Tahun terbitnya itu 2015. Jumlah halamannya ada 344 halaman. Pendahuluannya itu ada kenangan manis kisah masa kekasih hati yang memang tak mudah untuk dilupakan. Terlebih saat kenangan itu telah menempati ruang dunia yang terdalam. Ia akan tumbuh subur meski telah bertahun-tahun berpisah. Hal inilah yang membuat seorang penulis pelayanan Bandung 8 Agustus 1972 yang bernama Pidi Baik yang sering menyebut dirinya sebagai imigran dari surga yang diselundupkan ke bumi oleh ayahnya di kamar pengantin dan tegak serta berhasil menjadi imam besar ke Panas dalam pada tahun 1965. Isinya yaitu ada
Cerita ini digandang-gandang sebagai kisah nyata sepasang remaja yang tak biasa. Merayakan Hussein dan Dilan yang merupakan ketua salah satu geng motor dan baginya sering dijuluki sebagai sang panglima tempur. Pada novel ini, baik kita mempertahankan kesan sederhana pada bagian sampul yang hanya berisi gambar ilustrasi Malaya dengan warna sampul coklat dan dilengkapi dengan kata-kata sang penulis sehingga jika dilihat dari segi sampul terkesan kurang menarik. Itu kelemahannya ya? Ya, kelemahannya. Terus kelebihannya yaitu novel Dilan pada bagian kedua ini sangat disarankan untuk kalian para remaja pecinta novel bertema percintaan remaja. Karena ini bisa menjadi novel refreshing bagi kita saat lelah berkutat dengan tugas sekolah atau skripsi atau pekerjaan. Jadi yang ingin bernostalgia dengan Bandung era 1991 juga bisa novel ini. Jadi jika kalian belum membaca novel Dilan yang pertama, kalian tidak bisa mengikuti ceritanya dari novel ini. Kalian disediakan keterangan yang ada pada novel yang pertama. Nah ini novel yang pertamanya di 1990. Nah sudah selesai ya? Sudah Pak. Oke, selamat datang. Nah, dari perbandingan berbagai resensi tersebut, ini ada 4 kelompok, ada 4 buku. Nah, kita bisa melihat nih sistematikanya. Ada identitas, ada pendahuluan, ada inti resensi, kemudian kelemahan dan kelebihan buku, kemudian yang terakhir ada penutup. Nah, kita bisa melihat nih sistematikanya bahwa semua resensi itu ada sistematikanya seperti ini, unsur-unsurnya seperti ini. Nah, sampai sini berarti kalian sudah paham nggak bagaimana cara menyusun teks resensi? Nah, saya akan memberikan tugas untuk kalian untuk minggu depan mengumpulkannya. Silakan catat tugasnya terlebih dahulu perintahnya. Yang pertama, carilah buku novel di perpustakaan. Kan di perpustakaan banyak tuh novel. Silakan kalian cari di perpustakaan sekolah ya. Kemudian susunlah sebuah teks resensi berupa teks dengan memperhatikan sistematika yang sudah dibahas ya tadi. Nah, bagusnya sih kalian mencari novelnya itu novel yang sudah pernah kalian baca. Jadi tidak perlu lama lagi untuk membaca, kalian bisa langsung menyusun teks resensi begitu ya. Kemudian tugasnya itu diketik kemudian di-print dan dikumpulkan minggu depan. Sampai sini Pak? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, ada yang mau menyimpulkan mungkin? Oke, silakan Zaka. Kesimpulannya itu teks resensi adalah penilaian terhadap karya orang lain dengan memberikan pertimbangan baik buruknya karya tersebut secara objektif. Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama sebagai evaluasi sebagai penulis, yang kedua sebagai pertimbangan untuk media, dan yang terakhir sebagai motivasi untuk membaca. Selain itu ada sistematikanya, yaitu berupa identitas buku, yang kedua pendahuluan, yang ketiga ada inti atau resensi, dan yang terakhir ada penutup. Selain itu ada jenis resensi. Yang pertama ada resensi informatif, yang kedua ada resensi deskriptif, dan yang terakhir resensi kritis. Ya, ada yang mau menambahkan? Cukup. Oke, kita tidak. Data yang berarti adik-adik semuanya dari awal sampai akhir itu mencatat ya, luar biasa. Nah, apa sih yang kalian dapatkan hari ini dalam pembelajaran hari ini? Ada yang mau jawab? Saya Pak. Oke, silakan. Hari ini kita dapat mengetahui manfaat resensi, Ya. kemudian mengetahui bagaimana cara memilih buku yang bagus untuk Ya. kita baca. Kemudian yang ketiga dapat mengetahui cara menyusun resensi yang benar. Oke, gimana? Tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan doa tutup ya. Silakan bikin doa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah pernah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menutup sebuah pembelajaran hari ini, saya tutup dengan kata-kata pikiran itu seperti otot. Nah, semakin sering kita latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Sekian dari saya pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.